Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di gereja Tuhan maupun saudara yang beribadah di rumah masing-masing atau mungkin di kendaraan, mobil atau di tempat lain, dan kau menangkap siaran ibadah, live streaming, ibadah pagi, ibadah minggu, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Taman Harapan Baru. Dan saya percaya saudara ada sebagaimana ada hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita boleh menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan hari demi hari. Di tengah-tengah guncangan yang terjadi saat ini. Di tengah-tengah situasi kondisi yang mungkin sebagian orang berkata tidak menentu hari depanku ya Pak. Namun kita percaya bahwa Tuhan yang memelihara kita hari-hari yang lalu, tahun-tahun yang lalu, Tuhan pun tetap memelihara kehidupan kita hingga saat ini, bahkan hari esok kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan kita bahas dan renungkan bersama dari kitab Maleaki pasal yang keempat. Pasal yang terakhir dari kitab yang terakhir perjanjian lama di ayat yang terakhir. Maleaki pasal yang keempat ayat 5 dan ayat yang ke-6. Bulan ini adalah bulan keluarga dan kita diminta untuk bersama-sama merenungkan apakah keluarga kita menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, keluarga yang disatukan dan terima berkat dari Tuhan. Dan secara khusus di minggu ini kita akan melihat seimbang antara hak dan kewajiban. Maleaki 4 ayat 5 dan 6 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya Aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menarik sekali kalau kita melihat di dalam Alkitab kita ini luar biasa. Kalau kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal 1 berbicara tentang penciptaan Tuhan akan alam semesta dan seisinya. Termasuk di dalamnya adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, namun di pasal yang ketiga kita melihat manusia jatuh di dalam dosa. Di pasal yang kedua diceritakan bahwa tidak baik Adam atau manusia laki-laki seorang diri, maka Tuhan memberikan penolong yang sepadan dengan dia, yaitu perempuan. Tetapi di pasal yang ketiga, baik Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Artinya apa? Kehidupan nikah mulai dirusak oleh iblis. Sehingga mereka satu dengan yang lain saling tuduh menuduh, saling menyalahkan. Ya. Karena dosa itu dikatakan mereka menutupi kemaluannya dengan daun pohon ara. Tetapi Tuhan tidak suka. Tuhan mengganti daun pohon ara itu dengan kulit binatang untuk menjadi pakaian bagi mereka. Dan sebelum binatang itu dikuliti, saudaraku, harus ada penyembelihan, ada penumpahan darah. Dan itu bicara mengenai darah Tuhan Yesus, anak domba Paskah. Dia disembelih. Yesaya mengatakan dia seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, tapi dia tidak membuka suara. Darah Yesus itu menyucikan segala dosa dan pelanggaran kita, termasuk kesalahan-kesalahan di dalam keluarga. Ada di sini keluarganya baik-baik saja? Puji Tuhan kalau ada. Ya. Atau mungkin saya berkata, wah keluarga saya berantakan Pak. Keluarga saya hancur, diambang kehancuran. Maaf, saya tidak mengenal saudara. Mungkin juga ada di antara saudara yang berkata, sudah terlanjur hancur, berantakan. Ya, pernikahan kami tidak bisa diselamatkan, harus berakhir dengan perceraian. Ada suami yang mengatakan istriku bawel, cerewet, banyak tuntutan. Ada istri yang mengatakan suamiku laki-laki hidung belang, suka main perempuan dan tidak bertanggung jawab dengan keluarga. Ada anak-anak yang berkata, aku gak diurus sama orang tuaku. Aku kehilangan figur seorang bapak.
Aku kehilangan figur seorang ibu. Gambar diriku rusak. Karena pernikahan orang tuaku rusak dan merusak masa depan hidupku. Ada orang tua yang berkata, aku kecewa dengan anakku. Dari bayi, bahkan sejak dalam kandungan ibu, aku perhatikan, aku pelihara, dibesarkan, dirawat, dikasihi, disekolahkan sekolah favorit, bahkan sampai di luar negeri mungkin. Pulang dari luar negeri, berharap nantinya bisa membahagiakan orang tua, justru jadi anak durhaka. Orang tua kecewa punya anak-anak seperti ini. Baik suami, baik istri, baik orang tua, baik anak, masing-masing merasakan gagalnya membangun keluarga yang bahagia. Ayo minta supaya darah Yesus menutupi ketelanjangan kita. Ketelanjangan itu bicara tentang kenajisan, dosa. Akibat berbuat dosa, manusia, laki-laki dan perempuan, atau yang kita kenal dengan Adam dan Hawa, malu. Di pasal 2 ayat yang terakhir kitab Kejadian, sama-sama telanjang, tidak merasa malu. Tapi setelah berbuat dosa, ketika mereka melihat satu dengan yang kok telanjang, jadi malu. Ketelanjangan itu bicara mengenai kenajisan di dalam dosa. Harus ditutup dengan kulit binatang sebagai pakaian. Bukan daun pohon ara yang mudah rusak, yang mudah usang. Tuhan ngerti, dia desainer agung kita. Tidak bisa kamu pakai daun pohon ara, tidak tahan lama. Aku kasih kulit binatang. Pengorbanan Kristus menutupi ketelanjangan kita. Agar tidak satupun di antara kita yang membenarkan diri sendiri, tetapi mengalami pembenaran yang datang dari Tuhan lewat kurbannya di atas kayu salib. Mengalami pemulihan. Dibuka kitab Kejadian dengan kisah yang saya katakan tadi, ditutup dalam perjanjian lama. Ada 2 perjanjian dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru. Dibuka kitab pertama Kejadian, ditutup kitab Maleaki, kitab yang terakhir dalam perjanjian lama. Yang kita baca tadi. Dan ayat ini berbicara tentang pemulihan keluarga. Berangkat dari bapak-bapak ya, yang berbalik kepada anak. Hati anak-anak kemudian berbalik kepada bapak-bapak. Jangan dibalik. Bapak-bapak, jangan kau tuntut anakmu untuk menghormatimu. Kalau engkau sebagai bapak atau sebagai ibu atau sebagai orang tua tidak pernah memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak-anakmu. Engkau menuntut hak tetapi kewajibanmu gak kau lakukan. Demikian juga anak-anak. Engkau menuntut hakmu. Ya, untuk disekolahkan di sekolah yang bagus. Karena kau tahu orang tuamu sukses, berada. Tetapi kewajibanmu sebagai anak, apakah kau lakukan dengan sungguh-sungguh? Seminggu yang lalu, ada rekan jemaat yang mengalami pergumulan di dalam keluarganya karena dia punya adik yang berada di luar kota. Tiba-tiba mengalami guncangan jiwa. Dipanggilkan pendetanya mengatakan, oh ini bukan kerasukan setan. Ini murni psikologis, gangguan kejiwaan. Gara-garanya apa saudara tahu? Di sekolah dibully sama teman-temannya. Kamu miskin. Loh, gimana dikatakan miskin? Setahu saya orang tuanya sukses. Ya, keluarga yang sukses. Keluarga yang boleh dikata di atas rata-rata. Bukan kelas menengah. Di atas kelas menengah, walaupun bukan seorang konglomerat kaya raya. Tapi karena dibully sama teman-temannya, kamu orang miskin. Udah kuliah, sudah daftar keterima di salah satu universitas yang cukup ternama di kota Jakarta. Tiba-tiba ditinggalkan. Lah ngapain kok ditinggalkan? Keluarganya kan bingung. Pengen kerja,
kok pengen kerja? Saya mau membuktikan bahwa saya bukan orang miskin. Saya akan menjadi orang sukses. Tapi rupa-rupanya tekanan-tekanan itu terus menekan dirinya. Sampai akhirnya ada perilaku-perilaku aneh yang dinampakkan di dalam kehidupannya. Keluarga menganggap, wah ini jangan-jangan diganggu roh jahat. Ya, Bapak Ibu bisa membedakan pekerjaan roh jahat dan gangguan psikis. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan itu harus dilayani deliverance ministry, pelayanan pelepasan. Diusir tengking dalam nama Yesus. Tapi kalau masalah psikis, kejiwaan, luka batin, mbok ditengking berkali-kali, ya tidak akan sembuh. Harus dilayani konseling. Karena ini bukan persoalan roh, ini persoalan jiwa. Ada 3 persoalan, rohani, jiwani, jasmani. Kalau jasmanimu sakit, tubuhmu sakit, engkau perlu dokter, obat dan seterusnya. Kalau jiwamu sakit, engkau perlu konselor, psikolog, psikiater. Ya, saya tidak anti dengan psikiater ya, tolong dipahami. Tetapi maaf kalau di sini ada keluarga atau saudara sendiri psikiater ya, saya tidak memandang rendah. Tetapi harus hati-hati kalau ke psikiater. Walaupun tidak semua kasus seperti ini terjadi. Ada beberapa kasus yang pernah kami tangani dibawa ke psikiater dari problem. Akhirnya anaknya kecanduan. Memang penanganannya secara klinis dengan konseling. Tetapi di tahap tertentu mungkin tidak bisa ditangani lagi dengan konseling. Akhirnya ya dengan obat penenang dan seterusnya. Sekali lagi saya katakan tidak semua psikiater melakukan cara seperti itu. Beda dengan psikolog. Kalau psikolog lebih penanganannya kepada konseling. Walaupun psikiater berangkatnya juga dengan konseling. Ada psikiater yang baik, tidak sedikit-sedikit main obat dan seterusnya. Tapi cukup dengan terapi, dengan nasihat, dengan konseling dan seterusnya. Ya, jadi jangan salah paham dengan hal ini. Tapi gambarannya kalau masalah kejiwaan ya ditangani oleh konselor, psikolog, psikiater. Ya. Kalau masalah rohani ya ditangani di area rohnya oleh seorang hamba Tuhan. Karena itu seorang pendeta, seorang gembala, seorang hamba Tuhan itu berat. Karena dia harus melayani 3-tiganya. Ya rohani, ya jiwani, ya jasmani. Jemaat sakit, telepon gembala, telepon pendeta, rohaniwan, penatua atau majelis, tolong doain, papa saya sakit, bayi saya sakit. Nah, ini urusan jasmani loh saudaraku. Tapi seorang hamba Tuhan kan harus melayani, mendoakan. Ya, ada yang stres, depresi, double L, lolok linglong saudaraku. Pendeta ditelepon, tolong Pak didoakan. Papa saya depresi, tidak bisa tidur berhari-hari, stres. Seorang hamba Tuhan harus datang, melayani konseling, menguatkan, mendoakan. Ya, kerasukan setan. Ada roh-roh tertentu yang mengganggu. Hamba Tuhan dipanggil untuk mendoakan pelepasan, diusir roh-roh jahatnya. Ya, saudara, 3 aspek di dalam kehidupan manusia ini harus berimbang semuanya. Ada orang yang berpikir yang penting saya bisa nge-gym, sehat jasmani saya, bodybuilding, tubuh saya wah gagah perkasa, tetapi urusan jiwa dan roh nggak tersentuh. Tadi WL mengatakan, ayo jemaat, termasuk di dalamnya mendorong jemaat untuk keluarganya ibadah bersama. Bukan hanya di tempat ini, ya. Saya perhatikan masih banyak tempat yang kosong. Di tempat kami di Gia Kelapa Gading juga sama. Sejak pandemi ada ibadah online, ada pembatasan, tidak bisa ibadah secara tatap muka beberapa bulan yang lalu, saudaraku. Jemaat sudah nyaman ikut ibadah online di rumah. Ada yang dipasang layar lebar televisi. Ya, terkoneksi di situ, saudara. Apalagi sekarang TV hebat-hebat.
Ada TV Android, ada TV Smart, saudaraku ya. Tinggal klik YouTube, tahu linknya, udah ibadah. Pakai layar lebar, berapa inch itu di rumah. Bersama dengan keluarga. Oh udah, gak usah ke gereja Pak Pendeta. Sama aja kok ibadah itu. Esensi ibadah adalah masalah hati. Wah, suka. Lalu kemudian sambil ibadah makan gedang goreng, pisang goreng, ngopi, mentingkrang, baby dolan, saudaraku ya. Yang ibu-ibu ya pakai daster, bau pesing, nggak mandi juga. Itu ada jemaat kami ngasih kesaksian. Suatu kali hari Minggu turun dari lantai 2 dari kamarnya, ditanya anak, lu mama mau kemana? Lu mama mau ibadah. Lu bukannya gerejanya tutup? Waktu itu masih ada pembatasan. Lu iya ibadah di rumah. Lu pakai seperti itu. Pakai high heels ya. Mandi dulu. Selayaknya seperti ketika dia beribadah ke gereja. Ini kata mama mau beribadah, kita mau ibadah sekarang di bawah. Ya, di ruang tamu bersama dengan keluarga. Tapi anggota keluarga heran, mau ibadah di rumah aja pakai high heel, pakai hak tinggi, mandi, berdandan. Mamanya mengatakan sama. Mau ibadah di rumah, mau ibadah di gereja, kita menghormati Tuhan. Maaf, saudaraku. Saya dengan penuh kasih mengatakan, sama seperti yang saya katakan kepada jemaat. Kalau ibadah onsite sudah dibuka, saudaraku. Ibadah tatap muka dibuka, ayo datang lagi ke gereja. Baca Ibrani 10 ayat 25 kalau saudara membantah pendapat saya. Kalau saya mengatakan esensi ibadah sama, bukan masalah gedung gereja. Saya ngerti. Tetapi Ibrani 10 ayat 25 mengajarkan supaya kita tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan dengan jemaat. Untuk saling menasehati, saling menguatkan, saling menolong, saling tegur sapa, saling. Itu enggak saudara dapatkan kalau saudara ibadah online di rumah. Saudara hanya ketemu anggota keluarga aja atau suami istri aja berdua. Anak-anak bangunnya kesiangan, nanti saya bisa lihat rekamannya sore jam 5. Ya, Minggu jamnya tidur bangun siang, udah Senin sampai Sabtu capek ya. Minggu saatnya mbagong bangunnya siang, saudaraku ya. Lalu kemudian saudara ya ibadah. Cuma yang saya ingin tekankan di sini. Berapa banyak di antara kita nggak serius beribadah? Jujur, ada yang sampai 5 channel dalam waktu 1 jam. Klik, ada. Gak menarik pujiannya. Baru pujian awal, ganti channel lagi. Wah ini bagus nih, pujiannya diurapi. Giliran yang khotbah kurang menarik, ganti channel lagi. Jadi ibadah itu akhirnya kemudian gonta-ganti channel, ya, tidak seperti kita beribadah di gereja. Belum lagi atmosfer suasana di rumah berbeda dengan di gereja. Oh nanti tetangga dangdutan, ya saudara punya anak masih kecil nyetel TV buanter lalu saingan dengan ibadah saudara. Belum lagi nanti banyak hal, ya sambil ibadah makan kuaci, makan nasi goreng, nyemil sana tiduran. Nah pertanyaannya saudara itu beribadah atau nonton ibadah? Melakukan ibadah dan nonton ibadah itu beda. Ada saatnya mungkin kau bisa nyantai, wah pakai celana pendek saudara santai. Belajar Alkitab dalam pengertian saudara buka channel sana sini lalu kemudian nangkap firman Tuhan. Tapi saat engkau mengatakan aku ibadah online, harusnya saudara beribadah dengan serius. Ketemu dengan Tuhan. Keluarga didisiplin. Biasanya ada sekolah minggu kebaktian anak-anak. Karena ibadah online orang tua maunya menikmati aja di rumah. Ya, lalu anak-anak biar aja. Padahal anak-anak butuh waktu untuk bertumbuh rohaninya, beribadah dengan saudara-saudara yang lain. Ada yang mengatakan, Pak, di gereja ini jadi klaster COVID, Pak. Takut saya ini komorbid. Nanti jangan-jangan ketularan COVID nanti di gereja. Saudara salahin gereja.
gereja Tuhan yang harusnya menjadi tempat kita berjumpa dengan Tuhan menjadi gereja yang menakutkan. Menjadi tempat hantu, bukan tempat Tuhan hadir. Banyak orang Kristen menganggap gereja sebagai tempat yang menakutkan karena COVID. Tapi aneh bin ajaib. Dia mengatakan gereja klaster tempat penularan COVID karena tempatnya tertutup, ber-AC semua. Tapi saudara bisa arisan, bisa kongkoh, jajan di sana sini, di rumah makan, di kafe yang juga tertutup. Dengan bebas belanja di pasar tradisional, di mal, minggu pun ditinggalkan ibadah, keluyuran di mana-mana, di tempat kerumunan. Engkau berani, tetapi di gereja engkau nggak berani. Makanya saya katakan aneh bin ajaib. Maaf kalau saudara tersinggung. Walaupun saya bukan gembala di tempat ini, tetapi saya mengatakan ini peduli dengan saudara. Syukur-syukur kalau saya ikut ibadah online bertumbuh rohanimu. Berapa banyak yang jatuh bangun di dalam dosa, di dalam kelemahan iman. Ya enggak serius ibadahnya. Mari kita kembali ya, memfungsikan keluarga kita menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan. Seperti Yosua menantang orang-orang Israel. Aku dan keluargaku, kami memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Silakan engkau ambil pilihan yang lain. Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius dibuka dengan silsilah lalu masuk cerita tentang keluarga Yusuf dan Maria. Di mana Maria mengandung dan kandungannya, yaitu Yesus, terbitnya dari Roh Kudus. Keluarga yang dipulihkan, keluarga yang berdampak, keluarga yang akhirnya membawa perubahan dunia ini. Yesus Kristus datang membawa perubahan dunia ini, membawa keselamatan. Dan puncaknya kitab Wahyu, pasal yang terakhir, pasal 22, bicara tentang keluarga kekal, keluarga rohani. Yesus sebagai mempelai laki-laki, gerejanya sebagai mempelai perempuan. Menarik ya. Perjanjian lama, perjanjian baru, dibuka, diakhiri. Berbicara tentang keluarga. Dan Alkitab mencatat mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Di mana? Di perkawinan. Suatu pernikahan di Kana. Itu mujizatnya yang pertama. Artinya apa? Karena Tuhan peduli dengan keluarga. Tuhan peduli dengan pernikahan. Jangan menuntut hak. Tapi kewajiban yang harus kita lakukan, kita tidak lakukan. Berapa banyak kita mengatakan, hakku harus dicukupi. Karena pandemi, angka perceraian naik luar biasa. Salah satu penyebabnya, istri mengatakan tidak dinafkahi lagi oleh suami. Suami di PHK, suami butuh penolong untuk menolong, mendorong. Tapi kali ini istri yang jadi perongrong. Bukan menguatkan, bukan menopang, justru merongrong. Sampai digugat cerai karena dianggap gak bisa menafkahi. Berapa bulan sih? Tunggulah waktu dengan sabar. Baru di PHK 3 bulan udah gak tahan. Uang belanja dikurangin. Demikian juga dengan suami. Menuntut istri terlalu banyak. Pulang kerja, rumah berantakan, istri disalahkan. Padahal anak 5 masih kecil-kecil, tiap setahun sekali mencetak anak, saudaraku. Ngurusin 5 anak itu berat bagi seorang ibu. Tidak ada ART, asisten rumah tangga, tidak punya babysitter. Diurusin sendiri. Minta asisten nggak dikasih. Wah, keluar duit lagi nanti. Sekarang biayanya mahal. Apalagi babysitter, nggak dituruti. Tetapi suami menuntut seorang istri untuk melakukan kewajibannya. Kecuali hidup berdua saja, saudaraku. Rumah berantakan. Ditanya istrinya, kerjamu apa tiap hari? Kamu bukan wanita karier. Kamu tidak punya kesibukan.
Loh, dia bisa berjam-jam nonton drakor, saudaraku. Apalagi TV-nya sudah modern. Ya. Tinggal klik Netflix, klik apalagi, video, klik view, wah macam-macam, tinggal pilih channel. Mau drakor yang paling bagus, film Mandarin yang paling bagus, mau lihat film seri sinetron India atau tinggal klik aja sekarang. Pakai smart TV. Mau buka YouTube, mau lihat film yang lagi main sekarang, terkoneksi di situ, bisa. Berjam-jam tuh nongkrong televisi, nggak ngurusi rumah tangga. Tetapi dia minta haknya diperhatikan, dinafkahi, dikasih uang jajan yang cukup bahkan berlebih, minta diperhatikan, minta disayang, tetapi kewajiban tidak pernah dilakukan. Ini tidak seimbang. Demikian juga dengan anak. Ya, anak meminta haknya dicukupi. Sekolah yang ternama, uang jajan yang cukup. Saudara, begini ya, ini problem. Sekali lagi ini tidak bisa digeneralisir, tetapi ini fakta. Beberapa jemaat kami mengalami hal yang sama. Dia pingin anaknya bisa sekolah yang favorit, sekolah Kristen, supaya dapat pendidikan Kristen. Ya, tapi apa yang terjadi? Gaya hidup mereka di sekolahan menghancurkan akhirnya masa depan anak ini. Wah, dengan handphone yang mewah, dengan merek yang kalau beli itu di atas 10 juta. Oh, tapi teman-temanku pakainya handphone merek ini loh. Ganti masuk yang ini terus. Mau ndak mau akhirnya cicilan. Karena kebutuhan. Merengek-rengek terus. Anak memang harus dikasih pengertian. Dengan gaya hidup teman-temannya yang ada di kampus, di sekolahan, akhirnya dia coba meniru. Sedangkan dia tidak melihat kapasitas orang tuanya, mampu atau tidak mencukupi kebutuhannya. Anak menuntut hak, tapi kewajiban sebagai seorang anak tidak dilakukan. Loh, ini kan milenial, Pak. Generasi Z dan sebagainya, apa? Pakai teori istilah-istilah yang modern saat ini. Memang anak sekarang memang seperti itu. Wah, saudara, sebagai orang tua jungkir balik, tidak punya ART, tapi tidak pernah mendidik anak-anak untuk menjadi teamwork di dalam keluarga. Saya punya 3 anak cewek semua. Satu sudah menikah dengan seorang hamba Tuhan, tinggal di Bali, yang pertama. Dan nanti kalau Tuhan izinkan, minggu depan kami akan berangkat ke sana karena diperkirakan akhir September akan melahirkan. Jadi kami sudah mendidik anak kami. Apalagi sekarang sejak pandemi sudah kita enggak pakai ART lagi. Dulu pocoan ya, part time, datang dari jam 7 sampai jam 12 atau jam 11 setelah ngepel, nyapu, setrika, udah boleh pulang. Tapi sejak pandemi kami nangani semua. Jadi kalau mau tanya sama istri saya itu bangun tuh paling pagi. Bisa jam 5, setengah 5, kadang jam 4, memang enggak rutin bangunnya. Tapi di situ saya masak nasi, kalau ada piring-piring yang malam itu belum dicuci, saya yang nyuci. Kadang ada waktu saya nyapu, ya. Tapi saya nggak mau lakukan semua, saya katakan kepada anak-anak. Tapi nggak mau ngajari kamu jadi anak pemalas. Ayo kita kerja bareng, teamwork. Ya, saya bisa tanya kepada istri saya, tiap kali habis makan, udah aku nggak usah dicuci. Orang Jawa, orang Surabaya bilang korah-korah, ya, nggak usah dikorain. Oh, enggak apa-apa, aku memang biasa. Di gereja pun kalau ada acara-acara pun habis makan bersama selalu saya cuci sendiri. Ya tinggal aja di sana, kamu berangkat kantor ya. Enggak, kebiasaan. Ya. Bahkan kalau saya lihat di tempat korahan itu ada piring-piring bekas dimakan atau masakan, ya saya cuci sekalian. Walaupun saya tahu anak ini tugas anak, bukan tugas bapak, harusnya kan ya kerja nyukupi keluarga. Tapi saya ngerti, saya sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak harus jadi teladan. Makanya
Maliaki tadi mengapa dikatakan hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Pemulihan itu harus terjadi dari kepala, dari atas. Jangan nuntut anakmu berubah kalau engkau sebagai bapak atau sebagai ibu nggak berubah. Ojo ngerokok terus ya, tapi bapak yang ngerokok terus di rumah, saudaraku ya. Ojo judi terus ya, bapak bandar judi malah, saudaraku ya. Ngomong sama orang tuh yang santun, lembut, hormat. Tapi bapak di dalam keluarga ngomongnya, saudaraku ya, kecoa, ketek, anjing keluar semua itu, saudara, kebun binatang. Umpatan, makian, sumpah serapah itu makanan sehari-hari. Anak-anak pun melihat bagaimana bapaknya menghajar ibunya dengan mudah, main tempeleng, tendang, pukul. Tapi sisi yang lain seorang bapak bisa mengatakan, kamu harus mengasihi adikmu. Lah anak ketawa. Papa ngajari mengasihi, tapi papa tidak mengasihi mama. Ketawa aja, dia membantah takut ditempeleng juga. Jadi cuma diem tertawa dalam hati. Ngomong tok iso ngomong, nggak iso ngelakoni, ya. Akhirnya kemudian dia cuma ngomel aja, nak. Makanya jadi seorang bapak itu nggak mudah. Pemulihan keluarga harus dimulai dari seorang bapak. Karena dia adalah kepala. Berulang kali saya mengatakan entah di dalam kateksasi pranikah, entah di kebaktian pria, bahkan kebaktian umum seperti ini. Bapak itu harus berfungsi jadi imam, nabi, dan raja. Maka dia akan seimbang. Hak dan kewajibannya akan seimbang di dalam keluarga. Banyak bapak, maaf ya, saya tidak bermaksud menyinggung bapak-bapak karena saya seorang bapak. Banyak bapak itu yang hanya berfungsi sebagai raja. Saya kepala keluarga, semua tunduk, hormat. Kalau semua anak-anak itu takut dengan bapaknya, wah bapak seneng. Yo salah, kalau kamu ditakuti sama anakmu ya jangan seneng, disegani, senanglah. Tapi kalau anak takut sama bapaknya, mau ngomong soal perjodohan takut. Mau minta pendapat sama papanya takut. Jadi hubungan bapak dan anak itu jauh. Tidak bisa deket. Kenapa seperti itu? Karena bapak merasa diri sebagai raja. Aku raja. Semua tunduk, hormat. Semua anggota keluarga takut. Seorang istri dari pendeta senior pernah curhat, pernah cerita. Waduh, anak-anak saya, dia punya anak-anak laki-laki semua. Itu kalau pulang sekolah di ruang tamu lihat ada papanya, wah langsung anak saya ketakutan, lari ke lantai 2. Lah saya lihat bapaknya nggak punya brengos, tapi ditakuti gitu ya. Tapi si ibu curhat seperti itu, karena bapaknya punya pengaruh di dalam gereja, jemaatnya pun juga segan. Bahkan seringkali jemaat berkata, wah takut aku kalau ketemu dengan Pak Gembala. Loh, apanya yang ditakutkan, saya tanya seperti itu. Wah karismanya. Loh, saya jadi mikir, kalau jemaat takut dengan gembala, berarti ada jarak dong. Dan ternyata kemudian saya mendengar anak-anaknya pun juga takut. Efeknya saudaraku, selang berapa tahun kemudian saya melihat ada pernikahan dari anaknya hancur. Terjadi perceraian. Loh, anaknya pendeta kok bisa cerai? Ya, jangan nyalakan pendetanya. Ya, itu kesalahan anak. Tapi saya punya pendapat lain. Jangan salahkan anak. Mungkin itu pendetanya yang salah. Salah didik, salah perhatian, salah kasih. Ya, dia menuntut hak sebagai raja. Tapi kewajibannya bagaimana? Dia bangga, semua orang takut dengan dia. Akhirnya membangun jarak. Sebagai gembala jemaat dengan jemaat, sebagai papa, sebagai bapak, dengan anggota keluarga. Lalu fungsi yang kedua jalan enggak? Raja, imam, nabi. Imam itu fungsinya sebagai perantara antara manusia, umat, dengan Tuhan.
Contoh, kalau dalam perjanjian lama, bahkan juga dalam perjanjian baru, seorang imam itu memperdamaikan. Kalau ada orang Israel datang mau mengaku dosa, dia datang kepada imam, bawa kurban enggak? Binatang, hewan kurban, ya, lembu, sapi, domba. Kalau enggak mampu ya burung tekukur atau merpati. Harus disembelih. Darahnya dipercikkan di atas mezbah. Lalu imam berdoa, ya Tuhan ampunilah segala dosa dan pelanggarannya. Itu imam. Bapak-bapak, punya kewajiban enggak sebagai imam? Memimpin keluarga. Seperti yang disinggung WL tadi. Kalau ada anggota keluarga yang malas ke gereja, jangan salahkan ibu, bapaknya yang harus disalahkan dulu. Dia imam. Jangan kalau tiap kali mezbah keluarga pertemuan dengan jemaat, mama aja yang doa. Jangan saya nggak bisa doa. Kebetulan mamanya aktivis gereja. Salah. Bapak yang jadi imam. Bapak yang pimpin doa. Nggak bisa doa. Belajar. Masuk puluhan tahun jadi Kristen nggak pernah bisa doa. Makan aja nggak berdoa, saudaraku. Apalagi doa syafaat. Kadang saya itu bingung, bapak-bapak. Ayo Pak, tolong pimpin dalam doa. Ini acara komsel loh. Cuma dihadiri 10 orang. Jangan saya, yang lainnya aja, istri saya. Ayo mama yang doa. Lah, doa makan aja nggak bisa. Saudara imam. Ya. Nabi, kalau nabi kebalikannya. Kalau imam itu bawah ke atas, kalau nabi atas ke bawah. Dia menyampaikan pesan Tuhan kepada umat atau kepada keluarga. Firman Tuhan mendidik. Anakmu seringkali pulang keluyuran malam-malam. Bukan istri yang negur, bapak yang negur. Loh, kalau itu gak boleh negur istrinya Pak. Ya boleh sih, tapi jangan bapak itu diam aja. Wah, kalau kemudian ada masalah di dalam perjodohan, dunia pendidikan anak, seringkali bapak mengatakan, tanya sama mamamu, jangan tanya sama papa. Sumpek pikiran ini papa ini banyak, beban masalahnya ini banyak. Wis ojo takok mbek papa, takok mbek mamamu. Keliru. Saudara sebagai bapak, saudara bertanggung jawab. Ya, hati-hati. Kalau tugas seorang bapak dilimpahkan kepada istri, istri atau sebagai ibu bagi anak-anaknya, ambil alih kekuasaan dalam keluarga, itu awal kehancuran. Dengar baik-baik, karena saya banyak nangani konseling keluarga. Setelah konseling, saya selidiki, saya ingin tahu penyebabnya apa. Paling banyak, masalah yang sering kali saya tangani, otoritas di dalam keluarga diambil alih oleh istri. Salah siapa? Salah istri? Belum tentu. Banyak kasus masalah di dalam keluarga diserahkan kepada ibu, kepada istri. Tanya sama mamamu, papa aku bingung mau masuk perguruan tinggi swasta atau negeri. Tanya sama mamamu, papa aku kan 3 cowok ini papa deketin aku, mana menurut papa yang bagus? Wis tanya mbek mamamu. Semua diatur seperti itu. Dalam konseling tanya, bapak kenapa kok mengambil keputusan seperti itu? Nah bapak kan tahu sih istri saya ini anaknya orang kaya, wanita karier, kedudukan tinggi, gajinya lebih gede dari gaji saya. Tiap kali adu pendapat, seringkali saya yang dikalahkan. Akhirnya saya mengalah. Istri saya dominan di dalam keluarga. Makanya saya kemudian mengatakan, tanya sama mamamu. Makin rusak gambar diri seorang bapak bagi anak-anak. Anak-anak menganggap kepala raja dalam keluarga adalah ibu. Kalau dia seorang anak perempuan, dia akan melakukan hal yang sama. Dia akan menikah, dia mengatakan, aku akan jadi seperti mamaku. Suami harus tunduk kepada aku. Seperti papa tunduk kepada istrinya sama mamaku. Kalau ditanya lagi, kenapa bapak mengambil hal seperti itu? Daripada ribut, lebih baik aku ngalah. Tiap kali aku ngomong A, bojoku ngomong Z. Aku ngomong B, bojoku ngomong W. Nggak pernah gatuk Pak, nggak pernah
bisa disatukan. Selalu ribut masalah pendapat. Daripada ribut menjaga keutuhan rumah tangga, lebih baik aku ngalah. Kalau saya dengar itu, saya berkata dalam hati, bersyukur ya Bapak bisa seperti itu. Berapa banyak suami bertindak sebagai raja. Enggak bisa, aku yang ambil keputusan. Tetapi waktu saya merenungkan kebenaran ini, saya mikir lagi. Berapa banyak kesalahan itu dilakukan oleh seorang bapak karena enggak tegas di dalam keluarga. Tahu salah masih kompromi. Tahu anaknya keluar malam keluyuran enggak bener, dugem, narkoba dan seterusnya. Dia tahu. Tapi dia diam. Enggak mau nyinggung anaknya. Lalu serahkan otoritas kepada mamanya. Itu urusan di mama. Giliran anaknya ditangkap polisi, mamanya enggak bisa didik anak. Aku kerja mati-matian cari duit. Mama gak bisa didik anak. Mama ini bingung. Lah bukannya semua kamu gak mau atasi. Semua apa katanya mama. Nah sekarang giliran terjadi seperti ini, kau salahkan aku. Ribut suami istri. Antara hak dan kewajiban gak bisa jalan dengan baik. Makanya yuk diseimbangkan. Ya, anak, sebagai anak jangan cuma nuntut diperhatikan, dikasih uang jajan yang cukup. Tapi pertanyaannya, ya nanti baca di rumah ya. Nggak ada kesempatan saya baca, waktu saya lihat sudah 40 menit khotbah saya. Baca di Efesus 5, hubungan suami, istri. Dikatakan istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk, jangan tanduk. Jangan rampas itu otoritas. Keputusan di dalam keluarga adalah hak prerogatif seorang suami. Lu kalau keputusannya nggak benar Pak, nggak sesuai firman Tuhan, saudara bisa nasihati suamimu, bisa menyampaikan atas dasar firman Tuhan. Tapi kalau menentukan keputusan final adalah suami, karena suami itu kepala, jangan dirampas itu otoritasnya. Karena itu saya katakan tadi berapa banyak kasus yang saya tangani dengan latar belakang itu. Suami kecewa dengan istri karena otoritasnya diambil. Sedangkan di kantor sekretarisnya lembut, hormat, tunduk, ya dibayar, enggak dipecat saudaraku. Kecantol sama sekretaris. Ditanya kenapa sih kok kamu sudah punya suami, punya anak, sudah kecantol sama sekretaris. Oh dia baik, nurut, wangi, dandanannya bagus. Aku pulang kerja bau itu bau ompol bayi gitu ya. Enggak ganti, harusnya kan kalau saya sebagai suami datang dihargai. Lah istrimu sibuk ngurusi keluarga, kamu nuntut seperti itu. Lalu istri dibandingkan dengan sekretaris. Jadilah lagu ojo dibandingke, saudaraku ya. Dibanding-bandingkan, terjadi perselingkuhan akhirnya. Hak saudara tuntut, tapi kewajiban saudara tidak lakukan. Suami, Alkitab mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Tuhan Yesus mengasihi jemaat. Pertanyaannya, suami, engkau jangan menuntut hak dirimu dihormati, tapi kewajibanmu sebagai suami sudah kau lakukan belum? Engkau minta dihormati, dihargai. Tapi apakah engkau mengasihi istrimu? Mengasihi dengan cara bagaimana Pak? Ya Alkitab ngomong loh di Efesus pasal 5. Seperti Yesus mengasihi jemaat. Apa? Ya salib. Dimintai tolong karena istri sakit aja untuk bawa ke dokter. Enggak, pakai Grab aja, pakai Gojek. Aku capek. Loh, Yesus itu mengasihi jemaat sampai mati loh. Di kayu salib. Saya mungkin pernah bagikan di tempat ini, suatu kali saya hadir dalam satu pernikahan. Seorang tokoh nasional, Kristen, dan dia seorang gembala jemaat. Dia mantu, punya anak.
ketua sinodenya tanya, ketua umum sinodenya tanya kepada mempelai pria, apakah engkau mengasihi istrimu? Mengangguk dengan semangat, ya saya mengasihi. Itu di tengah-tengah khotbah. Apakah engkau siap mati bagi istrimu? Senyum kecut. Dan tidak berani seperti tadi pertama, ya aku siap. Dia senyum, dia ngelirik istrinya di pelaminan, ya. Lalu kayaknya agak terpaksa, kan bisa dilihat dari gesturnya ya. Kayaknya agak terpaksa dia menganggukkan kepala. Baru kemudian pendeta, ketua umum ini kemudian khotbah. Mengapa saya minta kamu siap mati buat istrimu? Karena standar Alkitab, suami mengasihi istri seperti Yesus mengasihi jemaat. Dengan cara bagaimana? Mati di atas kayu salib. Loh, pulang tuh saya sampai berhari-hari saya mikir. Saya sudah baca Efesus itu berkali-kali. Saya mikir itu kayak pedang yang nancap di hati saya. Pertanyaannya, apakah saya sebagai suami sudah mengasihi istriku dan siap mati bagi istriku seperti Yesus menyerahkan dirinya mengasihi jemaat lewat kurbannya di kayu salib? Saya mikir loh, makanya tiap kali ayat itu sebisa mungkin, secapek mungkin, kalau istri saya minta tolong, saya akan kerjakan. Saya tidak menganggap jalan sendiri, wah minta tolong anak, atau kalau dia tolong ya antar aku, siap, selalu saya katakan siap. Walaupun saya capek, dan dia tahu, saya nyetir sambil ngantuk-ngantuk, dia tahu saya kecapean. Hanya satu, saya ingat ayat itu. Mencintai istriku seperti Yesus mengasihi jemaat. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, mengamalkan firman itu, tidak akan ada perselingkuhan. Jangankan selingkuh, jangankan zina, tidur sama wanita lain, baru ngelerek aja dalam pikiran hatimu, cakep ya, cantik, lebih cantik dari istriku, sudah tolak. Filternya 5 detik. Kalau saudara sudah melihat seseorang gambar atau film 5 detik, saudara tidak bisa menguasai, mengendalikan diri, udah hancur itu. Tapi kalau 5 detik engkau bergumul keras, wah iya ya, kok seperti ini ya, wah lebih cantik, lebih seksi, lebih dibanding-bandingkan istrinya, saudaraku. 5 detik lewat, sudah akan terjebak dengan perselingkuhan dan perzinahan. Entah perselingkuhan nyata ataukah perselingkuhan virtual. Bisa terjadi. Ya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Saya sebenarnya ingin ngomong banyak ya, tapi keterbatasan waktu kita. Tapi saya harap saudara bisa nangkap. Jangan nuntut hak, tapi kewajibanmu harus dilakukan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, Efesus pasal 6, anak hormat kepada orang tua. Jangan berani dengan orang tua, tunduk taat kepada orang tua, walaupun tidak mutlak, karena kemutlakan ada di dalam kebenaran firman. Kalau orang tuamu nyuruh kamu nyolong, maling, yang nggak sesuai firman Tuhan, ya saudara berhak untuk membantah. Ya, selagi orang tua mengajarkan prinsip firman Tuhan, harus ditaati. Engkau akan panjang umur dan berbahagia hidupmu. Bapak-bapak, dikatakan surat Efesus, jangan menyakiti hati anakmu. Perkataanmu, tingkah lakumu, jangan sampai melukai hati. Dan itu berangkat dari seorang bapak. Pemulihan harus terjadi dari atas lebih dulu. Kalau bapaknya sudah benar, nanti akan digarap keluarganya. Saudara perhatikan perkataan saya sesuai dengan firman Tuhan. Engkau lihat kalau dalam keluarga seorang bapak tidak benar, suka judi, main perempuan, itu keluarga akan hancur. Akan hancur. Cepat atau lambat akan hancur. Butuh dipulihkan. Siapa yang dipulihkan dulu? Ya bapak, karena dia kepala.